Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman edukatif semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan saya Hafiz Ansari NIM 2018 10 11 03 11 007. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai materi hak atas kekayaan intelektual. Penasaran gimana pembahasannya? Yuk kita simak. Nah, di sini teman-teman semua kita ada 4 bab utama. Yang pertama adalah pendahuluan di mana subbabnya mengenai pengertian, sejarah, dan dasar hukum. Yang kedua, bab pembahasan, yaitu yang part pertama di mana subbabnya adalah tujuan, sifat, dan prinsip. Bab yang ketiga yaitu pembahasan part kedua yang mengenai klasifikasi dan prosedur mengajukan permohonan hak atas kekayaan intelektual. Bab yang keempat yaitu adalah kesimpulan. Yuk kita simak. Bab pertama, pendahuluan. Nah, pengertian hak atas kekayaan intelektual di sini adalah merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Nah, HAKI ini mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, HAKI merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Nah, terus di sini menurut Thomas W. Dunn dan Frank F. Gibson dalam bukunya Modern Business Law as Introduction to Government and Business mengemukakan bahwa intellectual property adalah suatu manifestasi fisik, suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, jadi HAKI ini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Secara luas, konsep kepemilikan dan kekayaan apabila dikaitkan dengan hak, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya, hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan, karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu, baik secara material maupun imaterial pada bidang milik intelektual yang terdiri dari hak milik perindustrian atau industrial right yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai sejarah dari HAKI itu sendiri. Yang pertama, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Nah, penemu-penemu yang muncul dalam waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka di antaranya adalah Caxton, Galileo, dan Gutenberg. Kemudian yang kedua ini hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies. Lahirnya di tahun 1623. Kemudian Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten pada tahun 1791. Nah, selanjutnya yang ketiga sejarahnya upaya harmonisasi dalam bidang HAKI ini pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian
Berne Convention tahun 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Nah, di Indonesia, haki mulai populer pada memasuki tahun 2000-an sampai sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapai puncaknya, grafiknya menurun ketika mengalami penurunan tadi, muncullah hukum cyber yang ternyata perkembangan dari haki itu sendiri. Nah, jadi haki akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi. Nah, kemudian pada tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 61 tentang merek. Kemudian pada tahun 82, pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82 tentang hak cipta. Di bidang paten, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 89 tentang paten yang mulai efektif berlaku tahun 91. Di tahun 92 lagi, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 61 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 92 tentang merek. Peraturan perundang-undangan haki di Indonesia ini sudah dimulai sejak masa penjajahan, teman-teman semua. Nah, kemudian selanjutnya dasar hukum dasar hukum haki ini antara lain itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari perjanjian internasional. Nah, yang mana ada Berne Convention tahun 1883 tentang hak cipta, Paris Convention tahun 86 tentang paten, merek, desain industri. Yang ke Selanjutnya itu ada perjanjian TRIPS atau Agreement on Trade Relations Aspect of Intellectual Property Rights dari WTO tahun 94. Nah, yang terakhir itu ada konvensi yang berkaitan dengan teknis antara lain WCT, WPT, Madrid Protocol, PCT, dan lain-lain. Selanjutnya tentang dasar hukum yang kedua ini adalah Undang-Undang Nasional. Di sini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, selanjutnya section yang kedua mengenai membahas tujuan tentang haki. Nah, berikut ini ada 3 tujuan dari penerapan haki itu sendiri. Yang pertama itu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan paksa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Selanjutnya, ada sifat haki. Nah, hak atas kekayaan intelektual ini memiliki dua buah sifat, yaitu yang pertama memiliki jangka waktu tertentu. Maksudnya, apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua ini bersifat eksklusif dan mutlak. Nah, haki bersifat eksklusif dan mutlak ini artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Next, yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip haki. Prinsip yang pertama adalah prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan di sini yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan di sini yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.
serta prinsip yang terakhir adalah prinsip sosial. Nah, prinsip sosial di sini artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Next, section yang ketiga, pembahasan part 2. Nah, di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi hak kekayaan intelektual berdasarkan WIPO, yang dimana di sini the creation of the human mind atau hak atas kekayaan intelektual di sini dapat dibagi menjadi dua bagian, yang mana yaitu hak cipta atau copyright, dan kedua hak kekayaan industri atau industrial property right. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta di sini merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain yang melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Sifat hak cipta di sini yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian bila dialihkan harus tertulis atau bisa dinotaris atau di bawah tangan. Nah, selanjutnya di sini sifat yang terakhir itu hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Kemudian hak-hak yang tercakup dalam hak cipta sendiri. Yang pertama itu ada hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Hak yang kedua adalah hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak kekayaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai selanjutnya kan ada dua. Yang pertama tadi ada hak copyright, kemudian ini ada hak kekayaan industri. Di sini, hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian. Kemudian di sini, hak kekayaan industri atau industrial property right meliputi pertama adanya hak paten. Nah, hak paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kemudian ada merek atau trademark. Nah, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Next. Kemudian yang ketiga ini adalah rancangan atau industrial design. Nah, rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri di sini yaitu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Selanjutnya adalah informasi rahasia atau trade secret. Informasi rahasia di sini adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Selanjutnya ini ada indikasi geografi atau geographical indication. Nah, indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis atau faktor alam atau juga faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada denah rangkaian atau circuit layout. Nah,
dengan rangkaian yaitu peta atau plan yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu atau integrated circuit. Unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ini ada perlindungan varietas tanaman atau PVT. Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Selanjutnya di sini adalah prosedur mengajukan permohonan haki. Nah, di sini ada beberapa syarat pengajuan permohonan haki yang terbaru. Maksudnya di sini belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Nah, di mana terdiri sekurang-kurangnya atas pertama itu ada judul invensi. Nah, di sini latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. Syarat yang kedua adalah uraian singkat invensi, yang mana yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. Prosedur yang ketiga ini yang mana harus ada uraian lengkap invensi, yang mana di sini menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi tersebut. Yang keempat adalah gambar teknik. Nah, hal ini jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Next, selanjutnya ini yang kelima adalah uraian singkat gambar. Nah, di sini bertujuan untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Yang keenam ada abstrak. Nah, di mana di sini adalah ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf. Yang ketujuh ada claim yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor sehingga layak mendapatkan hak paten. Yang kedelapan adalah persyaratan formalitas. Nah, persyaratan formalitas di sini dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Nah, kemudian persyaratan formalitas tersebut diantaranya adalah surat pernyataan hak, di mana di sini merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Yang kedua adalah surat pengalihan hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Selanjutnya ada surat kuasa. Nah, di sini jika pemohon diajukan melalui kuasa. Selanjutnya, syarat formilnya adalah fotokopi KTP atau identitas pemohon, jika itu pemohon adalah perorangan. Kemudian ada fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir. Di sini jika pemohon adalah badan hukum. Selanjutnya ada fotokopi NPWP badan hukum, jika pemohon adalah badan hukum. Dan terakhir ada fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk mendatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Kemudian, apabila syarat tersebut sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Section yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi teman-teman semua, kesimpulan dari materi di atas, yakni haki merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Nah, kemudian haki diperlukan sebagai bentuk penghargaan bagi seseorang atas suatu karya yang telah diciptakan agar diberikan perlindungan hukum oleh negara
agar terhindar dari kemungkinan ditiru oleh pihak lain. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar hak atas kekayaan intelektual tersebut? Nah, semoga di video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See ya.